Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. PSSI akhirnya mengenalkan Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia. PSSI saudara perkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kluivert pun memastikan seluruh pemain berada dalam barisan yang sama untuk mencapai target bersama. I'm really grateful to have this opportunity, and I will do the best what I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line, and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. Masih kita perbincangkan terkait dengan bagaimana PSSI yang telah mengenalkan pelatih Timnas Patrick Kluivert. Di studio masih bersama saya Bung Joy. Kalau kita lihat ini kan juga tadi disampaikan bahwa di tengah tekanan karena Patrick Kluivert juga masuknya dalam fase kita tengah menuju ke kualifikasi Piala Dunia begitu. Tekanan begitu luar biasa, ia juga menjadari itu sehingga yang dia sampaikan adalah cara menghadapinya adalah perlu kerjasama tim. Tidak hanya Patrick Kluivert sendiri tapi juga pemain-pemain juga harus ikut serta mendukung dan nampaknya pemain juga sudah mensupport. Nah, kolaborasi dan kerjasama seperti apa yang harus dibangun karena lagi-lagi waktunya terbatas nih Bung Joy. Itu yang kita bicarakan dari tadi sebetulnya ya, dengan dua setengah bulan yang tersisa kan tidak bisa dia hanya melakukan komando, semua harus dalam satu barisan yang sama. Praktiknya seperti apa? Jalan menuju ke sananya secara praktisnya harus dilakukan apa, dialognya di mana, seperti apa, apakah fisik, apakah virtual, kan itu yang harus dijelaskan. Jadi kan dari kemarin itu kan angan-angan atau bayangan saya adalah setelah dia ditunjuk dia akan sudah menghubungi paling tidak melalui WhatsApp lah atau melalui apa dengan Jai, dengan Kevin Verdong, dengan Martin Pas, dengan siapapun yang ada di Belanda. Kalau Martin Pas ada di Amerika, yang ada di Belanda kan banyak gitu kan. Jadi mungkin dia kembali nanti ya. Ini kan mungkin dia hanya 2 atau 3 hari di sini, dia akan balik lagi ke Belanda. Saya yakin dia akan ketemu dengan sejumlah pemain, ketemu fisik. Atau mungkin, sorry saya potong, atau mungkin sudah ada pertemuan itu, sudah ada komunikasi itu, tapi nggak di blow up aja ke media. Saya yakin sudah ada komunikasi paling enggak. Kalau pertemuan kita nggak tahu, ya kan tidak pernah terpublikasi juga. Tapi kalau pertemuan, maksud saya hubungan antara Kluivert dengan sejumlah pemain, saya yakin sudah ada. Saya yakin betul itu, gitu loh. Karena kan ini kan challenge betul buat dia kan. Dan ketika dia bertemu dengan Erick Thohir terakhir kali, yang dikasih tahu pertama adalah bebanmu akan sangat berat karena kamu diharapkan untuk bisa membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Gitu loh. Jadi yang udah pasti dia lakukan ya dulu, dia akan komunikasi dulu kan, satu dengan timnya, dengan Pastor dan dengan Denny Lansat. Yang kedua adalah kolaborasi dengan tim yang ada di Belanda dulu. Nah sekarang nih dia punya kesempatan ketemu 5 pemain lokal kan. Nah, jadi dia mungkin nih dalam kesempatan makan dia akan langsung ngomong juga. Tapi menurut saya kalau disambi makan nggak akan dapat apa-apa. Ya cuma basa-basi lah gitu. Dia harus ketemu langsung intens dengan sejumlah pemain. Jadi mungkin nanti ya kalau misalnya besok dia bisa ketemu dengan 5 pemain itu lebih intens, saya rasa itu jalan awal gitu ya. Dan mungkin dalam 2 hari ke depan kalau dia sudah terbang lagi ke Belanda, rasanya perlu dilanjutkan pertemuan dengan sejumlah pemain di Belanda. Oke. Dan Bung Joy, tidak hanya dengan Bung Joy, saudara, di Breaking News Kompas TV ini juga kita akan berbincang dengan rekan dari La Grande Indonesia itu telah terhubung bersama kami ini Mas Ilham Harahap ya. Selamat petang Mas Ilham. Iya Mas. Ya, dari Divisi Media dan Komunikasi ya, La Grande Indonesia. Iya. Ya Mas Ilham, tadi saya yakin Anda juga mendengar bagaimana konferensi pers, sesi dialog bersama dengan Patrick Kluivert gitu. Apa yang menjadi catatan Anda? Oke, mungkin nggak dari awal ya saya menyaksikan preskon tadi penyambutan Coach Patrick Kluivert. Tapi tadi sempat melihat dan mendengar ya pertanyaan dari Mas Virsie, terutama tentang pertanyaan bagaimana cara Coach Patrick Kluivert ya memikat hati para supporter. Yang kita tahu supporter timnas ini
salah satu yang terbaik lah ya kalau untuk mendukung timnas dibandingkan negara-negara yang lain gitu kan. Itu juga sesuai dengan tadi Coach Patrick bilang, karena euforia timnas ini, supporter timnas khususnya kan lebih dari yang Patrick Kluivert rasakan lah ya sebagai mungkin pemain atau asisten pelatih dan pelatih gitu ya. Dan jawabannya memang rasional ya hanya kemenangan gitu ya. Dan hanya kemenangan yang membawa kita ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Betul. Intinya jangan takut gitu ya, Coach Patrick Kluivert gitu kan. Kedatangan Sintayong dulu juga sama aja ya. Dulu kita siapa sih yang euforia pergantian antara Coach Simon dengan ke Sintayong kan, sempat waktu itu juga kan sempat ada interview juga Coach Sintayong dengan Luis Milla, dengan drama-dramanya dulu, dan ternyata ketika Coach Sintayong datang juga kita sebagai supporter juga nggak yang langsung underestimate ya kepada Coach Sintayong, dan itu ada hasilnya juga ternyata selama 5 tahun. Begitu pula dengan Patrick Kluivert. Ketika Coach Patrick Kluivert ingin memenangkan hati timnas, ya benar jawaban Coach Patrick Kluivert, menang, dan hanya kemenangan yang membawa kita ke Piala Dunia 2026. Oke. Jadi tentu saja harapan kita pasti menang ya dengan adanya Patrick Kluivert. Ini tidak hanya Mas Ilham ini yang berharap kita timnas menang. Bung Joy, saya dan juga semua masyarakat Indonesia pasti harapannya timnas Indonesia bisa menang, lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang juga jadi sorotan nih Mas Ilham tadi adalah bagaimana Patrick Kluivert sangat mengapresiasi pemain lokal yang cukup banyak. Bahkan tadi juga ditanyakan, kira-kira siapa pemain lokal yang menjadi favoritnya, yaitu akhirnya ia menyebut Marcelino gitu. Anda melihatnya seperti apa nih Mas Ilham? Ya benar ya, tadi Coach Patrick juga menyebutkan salah satu gitu ya, pemain favoritnya adalah Marcelino. Tapi mungkin ditambahkan gitu kan sama translatornya, ketika pelatih tidak ada pemain favorit gitu kan. Jadi pemain itu sebenarnya semuanya sama aja ya. Betul. Sekarang tidak ada kayak barricade kayak lokal dan diaspora, seharusnya sih udah usang ya harusnya ya. Jadi kalau ketika menyebutnya Marcelino, mungkin karena Marcelino itu yang membawa kita kemenangan selama kurang lebih 43 tahun ya melawan Arab Saudi 2-0 di GBK. Jadi mungkin ingatan Coach Patrick masih sangat segar lah ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau untuk pemain favorit lokal ya mungkin point of view-nya sih seperti itu ya kami lihat ya. Sama lah sebagai supporter juga lah ya, kita sebagai supporter juga nggak ada pemain favorit ya. Jadi tidak ada tuh kita misalnya ragaan di Indonesia support salah satu atau dua atau tiga atau empat pemain khusus, nggak ada. Selama mereka memakai baju Garuda, selama mereka memakai seragam timnas, ya itu kita harus dukung. Begitu pula juga nanti Coach Patrick Kluivert ketika nanti menaungi ini ya timnas gitu ya. Jadi barricade pemain diaspora dan lokal kalau bisa ya juga jangan dijadikan ini ya alasan juga ya, seperti itu sih. Oke, yang penting ini semuanya harus sesuai dengan potensi, kualifikasi, dan juga bagaimana gaya pertandingan mereka yang nanti juga akan diotak-atik begitu ya dalam formasi yang nanti disusun oleh Patrick Kluivert. Hal yang sama juga ingin saya tanyakan ke Bung Joy ini. Tadi juga disinggung juga bagaimana mengakomodir pemain-pemain lokal begitu ya. Ini nanti dari gaya, dari apa yang tadi disampaikan oleh Patrick Kluivert di konferensi pers tadi, menurut Bung Joy nanti akan seperti apa seorang Patrick Kluivert akan mengakomodir pemain-pemain lokal dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora? Tahan dulu ya Bung Joy ya. Kita jeda dulu ya. Oke, kita jeda dulu saudara. Breaking News Kompas TV akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.